Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Najwa Sayulisa dan teman saya Siti Mariam akan menjelaskan tentang kelainan metabolisme hiperlipidemia. Mengenal hiperlipidemia. Hiperlipidemia adalah gangguan metabolisme lipid yang mengakibatkan peningkatan kadar kolesterol dan atau trigliserida dalam sirkulasi, juga dikenal sebagai triasilgliserol atau TG. Hiperlipidemia ditandai dengan tingginya kadar kolesterol atau trigliserida. Keduanya merupakan lemak utama dalam darah. Kolesterol diproduksi secara alami di organ hati dan dapat diperoleh dari makanan berlemak seperti telur, daging merah, dan juga keju. Sedangkan trigliserida berasal dari kalori ekstrak yang disimpan oleh tubuh. Kolesterol dibagi menjadi dua jenis, yaitu kolesterol baik atau high density lipoprotein atau HDL dan kolesterol jahat atau low density lipoprotein atau LDL. Hiperlipidemia disebabkan oleh terlalu banyaknya kolesterol jahat dalam darah dan tidak memiliki cukup kolesterol baik untuk membersihkannya. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan sumbatan atau plak pada dinding pembuluh darah. Seiring berjalannya waktu, plak tersebut bisa meluas dan menyumbat arteri. Faktor penyebab hiperlipidemia. Yang pertama yaitu gaya hidup tidak sehat. Obesitas, terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak, kebiasaan merokok, terlalu sering mengonsumsi minuman beralkohol, dan malas berolahraga dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dan menurunkan kadar kolesterol baik. Faktor kedua yaitu obat-obatan tertentu, pil KB, obat diuretik, dan beberapa jenis obat antidepresi juga diketahui dapat memengaruhi kadar kolesterol. Faktor yang ketiga yaitu kondisi kesehatan tertentu. Tingkat kolesterol abnormal bisa ditemukan pada ibu hamil dan orang yang menderita penyakit tertentu, seperti diabetes, penyakit ginjal, kelainan tiroid, dan sindrom ovarium polikistik. Faktor yang terakhir yaitu keturunan. Umumnya, orang dengan kondisi hiperlipidemia turunan memiliki kadar kolesterol dan trigliserida yang tinggi sejak usia remaja. Kondisi ini meningkatkan risiko penyakit jantung koroner dini dan serangan jantung. Klasifikasi hiperlipidemia di mana terbagi menjadi 5 tipe. Tipe 1 atau chylomicrons, defisiensi lipoprotein lipase familial ditandai dengan akumulasi besar mulasi kilomikron dan peningkatan yang sesuai dalam trigliserida, plasma erythritase atau pola lipoprotein tipe 1 dapat meliputi serangan berulang seperti pankreatitis dan sakit perut, kulit erupsi xanthomatosis, hepatosplenomegali. Keparahan gejala sebanding dengan asupan lemak makanan dan akibatnya terjadi peningkatan chylomicron. Tipe 2A LDL atau low density lipoprotein di mana peningkatan kadar kolesterol tidak selalu sama dengan hiperkolesterolemia familial atau tipe 2A. Karena kolesterol dapat meningkat pada kelainan lipoprotein lain dan pola lipoprotein tidak menggambarkan efek genetik yang mendasarinya. Tipe 2B LDL atau low density lipoprotein plus VLDL very low density lipoprotein di mana terjadi peningkatan trigliserida dan peningkatan kolesterol. Tipe 3 IDL intermediate density lipoprotein pada tipe ini terjadi peningkatan trigliserida dan peningkatan kolesterol. Tipe 4 VLDL atau very low density lipoprotein sering terjadi pada orang dewasa, terutama pada pasien yang mengalami obesitas, diabetes, hiperurisemia, dan tidak memiliki santoma. Tipe 5 VLDL atau very low density lipoprotein plus chylomicron ditandai dengan nyeri perut, pankreatitis, santomas erupsi, dan polineuropati perifer. Patofisiologi hiperlipidemia yaitu dibagi menjadi dua, jalur endogen dan jalur eksogen.
Di sini ada skema sistem lipoprotein dalam pengangkutan lipid pada manusia. Jalur eksogen, di mana trigliserida dan kolesterol yang berasal dari makanan dalam usus dikemas sebagai silomikron. Silomikron ini akan diangkut dalam saluran limfe lalu ke dalam darah ductus thoracicus. Di dalam jaringan lemak trigliserida, dalam silomikron mengalami hidrolisis oleh lipoprotein lipase yang terdapat pada permukaan sel endotel. Akibat hidrolisis ini, maka akan terbentuk asam lemak dan silomikron remnan. Jalur endogen, di mana trigliserida dan kolesterol yang disintetis oleh hati diangkut secara endogen dalam bentuk ULDL. Trigliserida dan mengalami hidrolisis dalam sirkulasi oleh lipoprotein lipase dan juga menghidrolisis siklomikron menjadi partikel lipoprotein yang lebih kecil, yaitu IDL dan LDL. Jalur katabolisme reseptor dapat ditekan oleh produksi kolesterol endogen. Gejala dan diagnosis hiperlipidemia. Hiperlipidemia hampir tidak menunjukkan tanda dan gejala. Namun, jika pada turunan, bisa muncul gejala seperti pertumbuhan lemak kekuningan di sekitar mata dan persendian. Untuk memastikan kondisi hiperlipidemia, maka harus dilakukan tes darah yang disebut pemeriksaan profil lemak atau panelipid. Kadar kolesterol setiap orang bisa bervariasi tergantung riwayat dan kondisi kesehatan. Namun, kadar kolesterol yang normal adalah sebagai berikut. Cara mencegah dan mengatasi hiperlipidemia, yaitu rutin berolahraga, berhenti merokok, memenuhi kebutuhan tidur, mampu mengelola stres dengan baik, mengkonsumsi berbagai makanan sehat dan bernutrisi, menghindari asupan makanan berlemak dan berminyak, menghentikan asupan alkohol, mengontrol berat badan, menghindari makanan cepat saji, dan membatasi asupan gula tambahan. Baik, itu saja penjelasan dari saya dan Siti Maryam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.